Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang haram. Nah, kalau kita makan, maka orang yang memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, doanya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa dengan penuh ketundukan, kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan penuh kerendahan, penuh kehinaan, ya, dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan di dalam berdoa. Ya, berdoalah kita dengan penuh ketundukan, ya. Termasuk di antara makna dari tunduk, rendah dalam berdoa, menghinakan diri dalam berdoa adalah kita memelankan suara kita ketika kita berdoa. Jangan berteriak-teriak ketika berdoa, tapi pelankan suara kita, ya. Sebagaimana Ibnu Jurayj beliau mengatakan yukrah raf'us sauti wasiyahi wan nida'i fid du'a, ya. Makruh hukumnya mengangkat suara, berteriak-teriak dan bersuara keras di dalam berdoa, kata Ibnu Jurayj, ya. Hasan al-Basri beliau mengatakan kana salafu min hazil ummah yajtahiduna fid du'a. Orang-orang terdahulu dari umat Islam ini mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa, kata Hasan al-Basri, ya kan. Wala yusma'u lahum sautun, dan tidak didengar suara mereka, in kanat illa hamsa, tidak ada suara mereka yang kedengaran, hanya sebatas bisikan, suara lirih, ya. Jadi ketika kita berdoa, berdoalah dengan suara pelan, ya, berdoalah dengan suara pelan agar doa kita lebih khusyuk, lebih tunduk dan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara adab berdoa adalah kita bersabar menunggu doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa sekali, dua kali, tiga kali atau seterusnya, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, lalu kita berhenti dari berdoa, ya. Hendaklah kita berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak terburu-buru. Da'autu falam yustajabu lihi. Jangan orang mengatakan saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Lalu dia menghentikan doa. Ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan sabar, ya, sabar, ya. Betapapun lamanya waktu yang kita perlukan sampai Allah SWT mengabulkan doa kita. Ingatlah, ya, Allah SWT terkadang, ya, memberikan kita atau menunda pengabulan doa kita karena Allah SWT ingin melihat kesabaran kita dalam berdoa, ya. Para ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam yang dulu berdoa agar Allah menghancurkan Fir'aun, ya, Allah hancurkan Fir'aun itu setelah masa 40 tahun, ya. Bayangkan 40 tahun dari sejak doa Nabi Musa alaihissalam baru Allah SWT menghancurkan Fir'aun beserta kekuasaannya. Kemudian ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dalam keadaan berwudu. Hendaklah kita berdoa dalam keadaan berwudu. Sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus, ya, Abu Amir al-Ash'ari dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Kedua orang ini diutus oleh Rasulullah SAW ikut dalam perang Autas, ya, untuk memimpin perang Autas. Lalu Abu Amir al-Ash'ari dibunuh oleh seorang Arabi. Kemudian sebelum dia meninggal, Abu Musa al-Ash'ari melihatnya, kemudian mendekatinya, dan Abu Amir al-Ash'ari berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Amir al-Ash'ari, wahai Abu Musa, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan kepada Rasulullah SAW agar memohonkan ampunan untukku. Terkala Abu Musa al-Ash'ari pulang ke Madinah dan menyampaikan berita kematian Abu Amir al-Ash'ari kepada Rasulullah SAW dan juga permohonannya untuk didoakan oleh Rasulullah SAW agar diampuni dosanya, maka Rasulullah SAW meminta air. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dan berdoa mengangkat tangannya. Dari sini ulama mengatakan, dari hadis yang ada dalam Sahihain ini, ulama mengatakan bahwasanya ketika kita ingin berdoa, maka hendaklah kita
berwudu. Bukan wajib, tapi hendaklah kita dalam keadaan berwudu. Kemudian ketika kita berdoa, hendaklah kita mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha dermawan, ya. Yastahi idza rafa'ar rajulu idza rafa'al abdu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha dermawan. Allah malu untuk mengembalikan tangan seorang hamba dalam keadaan kosong, sementara hamba tersebut telah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ketika berdoa di tempat-tempat yang Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam doa tersebut, maka hendaknya kita juga mengangkat tangan. Kemudian tatkala kita berdoa, maka hendaklah kita memulai doa kita dengan pujian, dengan tahmid, dengan pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita mengucapkan salawat. Lalu ketika kita sudah selesai berdoa, maka hendaklah kita menutup doa kita tersebut dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa sana'i alaihi." Apabila seseorang di antara kalian ingin berdoa, maka hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal yad'u bimasya. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan doa yang dia inginkan. Jadi ketika kita ingin berdoa, maka hendaklah kita memulai doa kita dengan alhamdulillah, dengan salawat. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim dan seterusnya. Ya. Kemudian kita berdoa, mengucapkan doa-doa, dan doa-doa ini dianjurkan doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat doa dalam Al-Quran, dan juga doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dianjurkan untuk kita hafal dan kita baca, ya. Nah, kemudian setelah berdoa, maka hendaklah kita tutup dengan mengucapkan salawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ada doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Namun sebelum doa ini ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya ada pujian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya kan? Dari sini ulama menyimpulkan bahwa tatkala kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita berdoa, maka hendaklah kita serius dalam doa kita. Hendaklah kita memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta." Ya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, maka jangan dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya," apabila engkau berkehendak, ya. Apabila engkau ingin mengampuni, ampuni. Apabila engkau tidak ingin, ya tidak mengapa. Jangan begitu dalam berdoa, ya. Tetapi berdoalah dengan serius. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walakin ya'zimil mas'alah. Hendaklah seseorang itu benar-benar serius dalam berdoa. Wal yu'zimur raghbah, dan hendaklah dia membesarkan harapannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya penyakit yang sudah bertahun-tahun, ya, kita sudah berobat kemana-mana, tidak ada dokter yang bisa menjadi perantara sembuhnya kita. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita, ya. Mungkin ada di antara kita yang tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bertahun-tahun berumah tangga, berkeluarga, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan. Ya, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah bahwa tidak ada yang permintaan hamba ini yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita berdoa, hendaklah kita mengulang-ulang doa kita. Ini bukti keseriusan kita dalam berdoa. Berdoalah dan ulang-ulangi doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa, beliau ulang-ulangi doa tersebut. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yad'u salasan wa yastaghfiru salasan. Ya, rawahu Tirmidzi.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yad'a thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka berdoa 3 kali. Wa an yastaghfira thalathan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah kita ulang-ulangi doa tersebut. Misalnya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita. Maka kita katakan Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku, dan seterusnya. Ya. Kemudian hendaklah kita mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena ada waktu-waktu mustajab yang kalau seseorang berdoa dalam waktu-waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut. Di antaranya adalah di ujung malam. Ini adalah waktu mustajab. Di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza baqiya thulusul lailil akhir yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya." Apabila tersisa sepertiga malam yang terakhir, maka Rabb kita turun ke langit dunia. Fayunadi, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Man zal ladzi yad'uni fa astajib lahu." Ya, fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa, siapakah yang ingin berdoa kepadaku? Siapakah yang ingin berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Man zal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang ingin memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha bangun malam, ya. Dan di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah yang salih adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur mereka memohon ampun. Maka ketika waktu sahur itu adalah waktu yang mulia. Jangan kita lewatkan waktu ini begitu saja tanpa kita gunakan untuk berdoa, ya. Di saat sahur, di saat ujung malam, itu adalah waktu yang mustajab. Maka hendaklah kita memperbanyak doa di saat tersebut, ya. Kemudian juga di jam terakhir hari Jumat, ini adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Az-Zahabi dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'atan." Hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. La yujadu fiha sa'atun, dari 12 jam itu ada 1 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di jam terakhir pada hari di 1 jam di hari Jumat tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faltamisuha fi akhir saati ba'dal asri." Maka carilah waktu mustajab tersebut, ya, di jam terakhir hari Jumat, yaitu setelah salat asar. Ya, di jam terakhir hari Jumat sebelum masuk waktu maghrib, mungkin 1 jam sebelum masuk waktu maghrib, itu adalah waktu yang mustajab. Maka gunakanlah waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat kita safar melakukan perjalanan, ini adalah waktu yang mustajab. Maka hendaklah kita memperbanyak doa di saat kita dalam perjalanan, ya. Jangan kita habiskan waktu kita dengan tidur saja, ya, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang menghabiskan waktunya untuk ngobrol sepanjang perjalanan atau mendengarkan musik misalnya, ya. Hendaklah kita gunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti, ya, memerlukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh masuk surga, terjauh dari neraka, dan seterusnya, ya. Maka hendaklah kita memperbanyak doa kita di saat kita dalam perjalanan. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa, seperti yang kita sedang jalani sekarang ini. Nah, orang yang berpuasa ini doanya diterima dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang berpuasa memperbanyak doa, seperti ketika berbuka, ya kan, ketika waktu sahur, dan seterusnya. Kemudian juga wada'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Kalau dia orang yang dizalimi, maka doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wada'watu al-musafir, dan doa orang yang dalam perjalanan. Jadi ada 3 macam doa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa, kemudian doa orang yang dizalimi, baik orang muslim ataupun orang kafir, dan yang ketiga doa orang yang dalam perjalanan. Maka hendaklah kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah bainal azan wal iqamah. Waktu antara azan dan iqamah, ada jeda waktu, ya, 10 menit misalnya. Itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, la yuruddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka hendaklah kita gunakan waktu tersebut. Jangan kita, ya, menghabiskan waktu tersebut dengan ngobrol atau diam saja, atau misalnya, ya, sibuk melihat ke kiri dan ke kanan, melihat siapa yang hadir dalam salat dan seterusnya, ya, atau sibuk dengan memegang handphone, misalnya memainkan handphone. Hendaklah kita gunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah SWT, karena itu adalah waktu mustajab. La yaruddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang disampaikan kepada Allah SWT antara azan dan iqamah. Kemudian juga di saat kita sujud, ya, saat kita sujud maka perbanyaklah berdoa, karena itu waktu seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi du'a. Ya, seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah di saat dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa di saat tersebut, ya, di saat sujud tersebut. Nah, ini adab-adab yang harusnya kita perhatikan di dalam berdoa. Semakin kita, ya, berusaha untuk menerapkan adab-adab ini dalam berdoa, maka doa kita akan semakin dikabulkan oleh Allah SWT, ya. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, ya, taufik untuk berdoa, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, ya, di waktu yang mustajab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.